Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana miftahan li tariqil huda was sa'adah wa akmala dukhulahu li ru'yatil hilalihi wa ikmali iddati syahrin qablah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyina wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, khususnya nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa tanpa halangan suatu apapun. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umat beliau dan diberikan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah nanti. Amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan kultum yang bertemakan tentang malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang super istimewa, malam 1000 bulan yang diburu oleh setiap muslim, khususnya mereka yang sangat mencari keuntungan akhirat. Ada banyak kemuliaan yang dimiliki oleh malam Lailatul Qadar. Di antaranya yang pertama, waktu turunnya Al-Quran pertama kali. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang istimewa karena menjadi saksi momen turunnya Al-Quran untuk pertama kali. Hal ini sesuai dengan salah satu ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Quran surah Al-Qadar ayat 1. Kemudian yang kedua yaitu lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam nilai ibadah di malam Lailatul Qadar itu bisa lebih baik dari 1000 bulan. Apabila kita hitung dengan hitungan bulan kehidupan kita, maka sekitar 83 tahun lebih. Sehingga orang yang beramal pada malam Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan kebaikan senilai dengan 83 tahun lebih. Masya Allah, ini sungguh luar biasa. Maka dari itu kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah ketika malam Lailatul Qadar tiba. Sebab malam tersebut merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, sehingga pahala yang kita dapatkan akan besar nilainya. Kemudian yang ketiga yaitu keselamatan yang selalu menyertai. Allah berfirman dalam ayatnya bahwa keselamatan akan selalu menyertai pada malam Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan pada malam itu hingga terbitnya fajar. Quran surah Al-Qadr ayat 5. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh kesejahteraan dan malam yang penuh keselamatan. Malam yang penuh kesejahteraan karena pada malam itulah banyak kaum muslimin yang berbuat baik, banyak para hamba Allah yang berbuat baik. Dan juga dikatakan malam yang penuh keselamatan, yakni para setan kesulitan untuk melakukan keburukan, untuk melangsungkan kejahatan, sehingga malam tersebut merupakan malam keselamatan. Selamat dari kejahatan para setan dan selamat dari berbagai macam kesulitan, karena banyak para hamba Allah yang melakukan kebaikan-kebaikan, banyak yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kapankah malam Lailatul Qadar itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebagaimana juga penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala yang jelas. Malam Lailatul Qadar ada pada bulan Ramadan, karena malam Lailatul Qadar merupakan malam diturunkannya Al-Quran. Sedangkan diturunkannya Al-Quran ada pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran al-ayah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan petunjuk yang lebih khusus lagi. Apa kata Nabi? Taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Masya Allah, ini merupakan petunjuk Nabi bagi mereka yang ingin menggapai malam Lailatul Qadar.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambut Lailatul Qadar, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Contohnya seperti yang pertama, iktikaf atau berdiam diri di dalam masjid dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melakukan iktikaf di 10 hari-hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan melakukan iktikaf, maka umat muslim juga turut mengamalkan ibadah sunnah yang dapat mendatangkan pahala. Amalan yang kedua yaitu menegakkan sholat malam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat sunnah malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang terdahulu diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan yang ketiga yaitu memperbanyak zikir, istighfar, dan sholawat Nabi. Terlepas sebagai sarana beribadah, zikir, istighfar, dan sholawat Nabi merupakan salah satu bacaan yang paling sering dan paling mudah diamalkan di sela-sela kesibukan. Sholawat kepada Nabi pula dapat dipahami dengan membaca artinya dan meresapi maknanya di setiap mengamalkannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya demikianlah kultum yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga kita dapat menemukan malam 1000 bulan yang diprioritaskan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang mulia ini. Mumpung masih di bulan Ramadan, tahun depan belum tentu kita dapat menjumpainya lagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.